Baik, di sini kita akan menguji uji non-parametrik, yaitu uji Kruskal-Wallis dan uji Mann-Whitney. Kami dari kelompok 7 yang beranggota Novi Suliawati, Yuni Astuti, Dwi Novi Fitrianingsih, Sakila Maharani, Gita Puspa Anggraini, dan Rini Oktavia. Tujuan pembelajaran uji Kruskal-Wallis yaitu mahasiswa mampu menganalisis uji hipotesis dari data yang berkaitan dengan statistika non-parametrik uji Kruskal-Wallis. Yang kedua, mendemonstrasikan uji statistik non-parametrik Kruskal-Wallis menggunakan SPSS. Agendanya step 1 yaitu persiapan uji hipotesis, step 2 aksi, step 3 evaluasi. Uji Kruskal-Wallis digunakan ketika asumsi-asumsi uji ANOVA satu arah seperti data berdistribusi normal dan homogenitas varian tidak terpenuhi. Ini berarti Kruskal-Wallis cocok untuk data ordinal atau data interval, rasio yang tidak normal atau memiliki outlier. Soal uji Kruskal-Wallisnya yaitu data tingkat pengetahuan petani terhadap jalur pemasaran berdasarkan hasil wawancara atau data dianggap tidak normal. Ujilah apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan petani sentra A dan sentra B. Sentra A jauh dari pusat pemasaran dan sentra B dekat dengan pusat pemasaran. Persiapan dalam menguji hipotesis yang pertama yaitu membuat formula hipotesis, yang kedua menentukan statistik yang cocok, yang ketiga membuat kriteria pengujian, dan kedua yaitu eksekusi SPSS untuk mendapatkan output, yang terakhir interpretasi hasil output. A. Formula hipotesis. HO tidak ada perbedaan tingkat pengetahuan petani sentra A dan sentra B. HA-nya adalah ada perbedaan tingkat pengetahuan petani sentra A dan sentra B. B. Statistik. SPSS uji Kruskal-Wallis non-parametrik tes legacy dialogs ke independent samples. C. Kriteria. Jika nilai signifikan lebih dari alfa 0,05 maka HO diterima. Jika nilai signifikan kurang dari alfa 0,05 maka HO ditolak. Pertama-tama name-nya kita menggunakan TKP dengan label tingkat kepuasan petani. Yang kedua, petani dengan label petani juga. Terus value-nya, value pertama labelnya petani sentra A dan value kedua itu label petani sentra B. Lanjut continue. Lanjutnya untuk datanya kita salin dari Excel lalu ditempel. Data sentra A menggunakan kode 1 dan sentra B menggunakan kode 2. Lanjut untuk mengeksekusinya kita pencet analyze, lalu pilih non-parametric test dan legacy dialog. Selanjutnya itu pilih to independent sample. Tingkat kepuasan petani itu ke tes variable list. Lanjut petani itu ke grup variabel. Terus define group yaitu maksimum grup 1 1, grup 2 2. Lanjut continue. Terus option centang descript dan quartile. Lanjut continue dan oke. Lalu akan muncul hasil tes deskriptif, Mann-Whitney test, ranking, dan tes statistik. Hasil output dan interpretasi uji Mann-Whitney. Outputnya itu hasil signifikannya 0,00. Interpretasinya 0,00 kurang dari 0,05, artinya HO ditolak. Artinya ada perbedaan antara tingkat pengetahuan petani sentra A dan petani sentra B. Selanjutnya uji Mann-Whitney. Tujuan pembelajaran uji Mann-Whitney, mahasiswa mampu yang pertama mendemonstrasikan uji statistik non-parametrik uji Mann-Whitney menggunakan SPSS. Yang kedua, menganalisis uji hipotesis dari data yang berkaitan dengan statistik non-parametrik uji Mann-Whitney. Agenda tugas 1, persiapan uji hipotesis. Tugas 2, eksekusi SPSS. Tugas 3, interpretasi. Uji Mann-Whitney adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen.
guna menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan dalam distribusi atau median dari dua kelompok tersebut. Uji Mann-Whitney digunakan ketika data tidak berdistribusi normal. Skala data adalah ordinal atau interval atau rasio tapi tidak memenuhi asumsi parametrik seperti uji T. Soal uji Kruskal-Wallis, data tingkat pengetahuan petani terhadap jalur pemasaran berdasarkan hasil wawancara atau data dianggap tidak normal. Ujilah apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan petani sentra A, B, dan C. Persiapan dalam menguji hipotesis. A. Membuat formula hipotesis. B. Menentukan statistik yang cocok. C. Membuat kriteria pengujian hipotesis. Aksi eksekusi SPSS untuk mendapatkan output. Evaluasi interpretasi hasil output. A. Formula hipotesis. H0 tidak ada perbedaan antara tingkat pengetahuan petani sentra A dan petani sentra B. HA ada perbedaan antara tingkat pengetahuan petani sentra A dan sentra B. B. Statistik. SPSS uji Mann-Whitney non-parametric test. Legensi dialog 2 independent sample. C. Kriteria. Jika nilai signifikan lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. Jika nilai signifikan lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 diterima. NIM 1 TKP dengan label tingkat kepuasan petani. NIM 2 Prodi dengan label Prodi. Value Prodi. Yang pertama mahasiswa Prodi A, yang kedua mahasiswa Prodi B, yang ketiga mahasiswa Prodi C. Lalu klik OK. Data Prodi A kode 1, data Prodi B kode 2, data Prodi C kode 3. Untuk mengeksekusi hasil, klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, klik Legensi Dialog, lalu pilih Independent Sample. Tingkat kepuasan petani ke tes variable list, Prodi ke grup variabel. Define range, minimum 1, maksimum 3. Klik Continue, lalu klik Option, centang deskriptif dan kuartil, lalu klik Continue, dan klik OK. Berikut hasil deskriptif statistik, Kruskal-Wallis test, ini ranknya, tes statistik. Hasil output dan interpretasi uji Kruskal-Wallis. D. Output. E. Interpretasi 0,101 lebih besar dari 0,05. Jadi HO-nya diterima, artinya tidak ada perbedaan antara tingkat pengetahuan petani sentra A, B, dan C.